Betul lagi harus kembali di podcast Bola Total bersama gue Pangeran Jahan. Ada perdana pemain di sini rupanya. Ini ada Ibeng sama Tata. Thank you sudah bergabung ya. Soal ini. Dia bisa dilihat ultras dari kurva yang dulu pernah minta celana Totti kayak itu. Utang. Oke, kita ngomongin soal kiprah AS Roma di Serie A pada musim ini. Mungkin buat Botol Legends yang kurang mengikuti Serie A, bisa ceritain nggak performa Roma tuh gimana sejauh ini musim ini di bawah pelatih Zdeněk Zeman? Kalau menurut gua di bawah Zeman ini untuk penyerangan bagus ya, untuk menyerang tuh bagus. Cuman bertahan tuh kurang sekali karena di satu sisi gue lihat De Rossi itu dia harusnya pemain jangkar di atas bek gitu loh, dia yang harusnya bertahan. Tapi agak digeser ke kanan itu buat gue sangat salah banget. Jadi digantiin Takidis yang jelas buat gue itu pemain Nggak jelas ya kan, sangat nggak jelas. Cuman ya itu buat gue makanya. Cuman kehadiran Zeman di Roma, Zeman dulu pas tahun 90-an sukses kan di Roma kan, ya nggak sukses lah. Itu berefek positif nggak sama pemain AS Roma dibandingin sama Luis Enrique misalnya? Positif sih, kalau karena gue lihat Luis Enrique dia bawa kita ke apalah itu Spanyol nggak jelas ya kan, ya bawa ke Italia, dan Italia itu nggak bisa seperti itu. Dan Spanyol pun kalahnya juga sama tim Italia kan, sama Inter, sama Catenaccio Italia ya kan, Barca ya kan. Jadi buat gue Luis Enrique emang nggak guna lah, sebenarnya lebih baik Zeman gitu. Tapi kenapa Enrique bisa ada di situ ya? At the first place itu maksudnya kenapa dia bisa kenapa bisa dia dipanggil? Kalau itu urusan manajemen ini kali ya, gue kurang begitu tahu lah kalau itu Luis Enrique. Tapi dengan kehadiran Zeman di Roma, dia kembali lagi gitu kan. Gue jujurnya gue salah satu fans Zeman. Kalau menurut gue dia sangat adventure, sangat liar gitu, imajinasi. Strateginya tuh gila-gila gitu. Mungkin tuh mainin Rossi di kanan tuh salah satu bentuk eksperimennya dia juga. Nggak di sayap kanan sih, agak ini nyamping ke kanan aja. Tetap di gelandang, cuman posisi jangkar digantiin si Taksi. Yang mana tuh harusnya jadi posisi Rossi gitu kan. Cuman sih mungkin ada pemikiran lain dari Zeman mungkin ya. Zeman pengen Takidis yang seperti ya posisi jangkar seperti kayak Pirlo begitulah ya kan. Cuman itu ya kita unos lah ya kan. Cuman sih buat gua nih pribadi gua, De Rossi bagusnya sih emang jangkar seperti Gattuso seperti gitulah ya kan. Target realistisnya untuk Roma musim ini di Serie A itu apa? Realistisnya masuk champion aja udah itu bagus. Peringkat 3 berarti. Kalau bisa itu udah. Tapi gua mutlak harus champion gimana? Mutlak sih enggak ya. Soalnya kita nggak pernah tahu. Gimana sih kan nggak akur gitu kan? Bukan menurut gua kan. Oke, bukan nggak akur. Kalau nggak akur gua ngatain dia. Gitu. Menurut gua ya masuk champion tuh udah paling bagus. Dilihat dari nggak konstannya selama ini bermain kan. Ya kalau gue ngomong per-peran ya, nggak jelek soalnya. Cuman kalau untuk Scudetto, gue pikir 20 tahun sekali Roma. 20 tahun sekali. Cuma gue selalu berharap, hati gue selalu Roma untuk Scudetto coy. Gitu aja. Oke, jadi kalau misalnya Champions League, maksudnya berarti peringkat 3. Berarti harus ya Play-off lah, 4 boleh. 3 gitu tiap kali ya. Ya, tapi 3 kan? 3 ya? Belum mencoba ya? Gue udah, karena gue sibuk kerja. Ya sana bekerja. Oke, kita ngomongin lagi soal Roma dan soal supporternya. Dulu gue ingat banget, gue masih zaman gue nonton Serie A itu ada pertandingan di mana Ultras masuk ke dalam lapangan, menghentikan pertandingan, nyamperin Totti. Entah nggak tahu apa yang diminta sama Ultrasnya gitu kan, tapi Totti nggak dengerin dia ngomong gitu. Mungkin di sini Ibeng sebagai perwakilan Ultras di Indonesia bisa cerita sebenarnya seberapa besar pengaruhnya Ultras dalam kultur AS Roma? Ultras itu buat Totti pernah bilang AS Roma sebenarnya itu ya Ultras karena mereka di mana-mana selalu ada. Itu gue pernah baca tipan lah salah satu ini AS Roma yang sesungguhnya itu ya Ultras ya. Kita lihatlah musim kemarin tuh waktu jadi dari Ranieri lah, itu ketika Totti pengen dicadangin gitulah istilahnya, udah pengen regenerasi, tapi ya sekali lagi Ultras yang nggak terima dan tetap main gitu. Dan kemarin pun
sempet konferensi pers yang pas Luis Enrique kan performa sangat buruk sekali kan. Itu konferensi pers Ultras tuh bilang Totti ini gimana Luis Enrique, karena Totti kan yang selama ini yang bisa komunikasi gitu dalam manajemen ya kan? Karena Ultras sendiri di Roma itu bukan nggak diakui sih, Roma sendiri nggak terlalu ini, baru-baru sekarang doang nih manajemen Roma ini. Berarti Ultras memang nggak punya wakil gitu di dalam manajemen ini? Enggak sih itu. Di zamannya Sensi yang nggak ada, jadi fans club sendiri buat di Roma tuh agak tertutup buat fans club. Iya, baru-baru kali ini. Baru tahun ini semenjak di Benedetto kan ya, manajemen Amerika itu langsung baru kita Jarkom. Setelah konferensi pers itu Ultras bilang ini Luis Enrique itu begini, Totti ya kan. Kata Totti, kita semua masih percaya sama Luis Enrique. Tapi setelah itu pertandingan dengan Fiorentina dan untung seri ya kan, bukan kalah, itu Totti sampai nyamperin karena ada teriakan dari Kurvasut, udah gak enak banget kan, ya kan? Dan nyamperin Kurvasut, dengerin Ultras teriak-teriak semua cewek sampai Totti bilang oke gitu. Nah setelah itu terus Enrique ciao habis musim. Jadi sebegitu besarnya ya pengaruh Ultras. Mungkin bisa diceritain juga secara singkat gimana sih soal rivalitasnya Roma sama Lazio gitu. Ini emang sebenci-bencian itu gitu lah, apa masih friendly kayak model kalau di Inggris gitu kan, kayak Liverpool sama Everton sebenarnya sangat-sangat friendly gitu dibandingin sama yang lain. Mungkin bisa diceritain. Kalau Lazio nggak pantas ya rival sama Roma. Itu klub sebetulnya entah apa itu klub ya kan, mungkin sekarang pun mungkin nggak di Serie A, masih di Serie B. Kalau buat gua itu nggak pantas rival sama Roma. Nah, yang bikin kamu itu apa? Gara-gara apa ya? Sejarahnya kah? Atau gara-gara permainannya kah? Atau? Karena gua suka Roma ya, gua suka Roma dan emang di sana otomatis gue nonton setiap TV euforianya itu emang sangat ini kan, otomatis gue pancing dong, bukannya karena gue nggak nonton di Olimpico, gue juga nggak ketemu anak Lazio ya kan, atau gimana Lazio di sana, cuman emang ke bawah gitu ya. Dan emang gue kesel aja ngeliat pemain Lazio itu ya kan. Atau lo nggak suka warna biru muda mungkin bikin tuh mata bagaimana? Itu warna perempuan biru muda menurut gue ya kan. Kayak Manchester City ya. Iya, yoi. Terus abang gue juga Lazio Indonesia. Oh jadi ada alasan lagi untuk masuk kayak. Iya. Dan gue selalu perang ya. Cuman kalau di Italia sendiri itu memang sebegitunya kualitasnya memang gitu. Kualitasnya memang seperti itu. Ada apa sih yang bikin beda, apa cuma gara-gara kelas kota aja, atau ada background yang beda, atau sejarah politik, atau kelas sosial? Dulu ada kelas sosial. Kelas sosial itu dulu kan Roma Lazio itu masih gabung lah. Saya masih gabung, terus banyak supporter Lazio itu menengah ke atas. Dan yang ada yang sedikit tersingkirkan itu yang kaum menengah ke bawah ini. Akhirnya setelah Roma berdiri, akhirnya pindah yang menengah ke bawah ini dukung Roma. Jadi memang ada perbedaan kelas sosial dan ekonomi gitu ya sih. Ya, sama kayak Milan sama Inter juga sih sebenarnya. Orang bilang kalau di dan sama garis politik juga. Ngomong kemana dari tadi lo ngomong mulu? Nah dulu. Oke. Kalau di Italia orang bilang Milan sama Inter tuh derby terseru, derby terame, Madoni dan sebagainya lah. Tapi harus perlu tahu, derby terpanas di Italia itu cuma Lazio Roma. Menurut gue sih iya, emang gue setuju kalau perpanasin sih lebih rame derby di La Capitale ya, gitu. Itu bukan di Indonesia doang, bukan di Italia doang kan. Siapa di Jakarta juga kelihatan. Gue boleh sebut nama ya. Sebutan nggak? Bawa acara ini Rayana Jaga Surya dulu. Bung Ray. Bung Ray itu dia kan di Roma waktu zaman gue bocah SD itu dia sering bawa berita-berita di Italia kan. Terus begitu dia pergi ke Italia dia bilang sampai tuh di kota Roma itu kalau derby, kalau Roma yang menang itu seluruh kota warnanya merah kuning. Itu namanya jendela-jendela itu bendera Roma semua seperti itu. Tapi kebalikan, kalau Lazio juga nggak tahu, udah gue menang apa kagak nggak tahu ya kan. Kalau Lazio ya berubah gitu, beda warna jadi ayam seperti itu. Nah, dan kemarin gue gathering di Bali itu ketemu Fabrizio itu dia bukan mantan, dia masih anggota Fedayan grup Ultras di Kurvasut. Dia ada temennya
dia suami istri Roma Lazio. Dan ketika derby itu Lazio menang saat itu dia bersama Laziale nimpain ada suaminya di dalam bis Romanisti. Dia sampai ya fuck you gitu istrinya sendiri itu, dan 2 hari istrinya udah pisah ranjang, udah pisah rumah sebelum derby 2 hari. Biar nggak go. Iya, jadi misalnya kan pertandingan hari Minggu, dari hari Kamis istrinya itu udah cabut dari rumah. Tapi setelah derby mungkin hari Senin Selasanya balik lagi. Ada seperti itu. Oke, buat cewek-cewek kan kalau suka Lazio mungkin bisa menjauh dari orang-orang di sini. Oke, thank you atas obrolan luar biasa sekali soal Ultras Roma. Jangan tanya dia mah. Enggak sih, gue biasa aja, gue cuma tahu dari media juga. Oke, thank you Taufik atas waktunya, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Sekian podcast Bola Total untuk edisi kali ini. Jangan lupa klik bolatotal.com dan follow di Twitter @bolatotal. Bye bye.